tahun 2014, di 2014. Jadi saudara, kita akan memasuki tahun 2022. Jadi saya menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara untuk menghadapi tahun 2022. 2014, waktu itu saya ketemu seorang ahli ekonomi, makro dan mikroekonomi. Dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Dan dia teman baik saya tidak lama, 15 tahun. Teman ngobrol, teman bicara. Dia tanya sama saya, padahal waktu Bapak ke surga, ada enggak pesan Tuhan memberitahu yang sangat penting untuk Indonesia? Saya beritahu sama dia bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kira-kira kapan krisisnya itu? Anginnya akan datang 2018, 2019. Badainya akan datang 2020. Dan tepat kira-kira bulan 6, bulan 7, Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti untuk menuju tahun 2023. Oke, dan krisisnya itu gimana? Dikatakan petunjuknya stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Dan akan terjadi inflasi dan deflasi bertemu. Langsung dia gini, Pak Daud, coba akan saya lihat obligasi Sun semuanya. Langsung dia ngomong saya, dia cek semuanya. Pak Daud, ini kalau keadaan seperti ini 2014 kita tarik mundur dan maju ke depan. Ini nanti tahun 2020 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Tapi analisa saya 5.000 triliun. Tetapi yang membuat saya agak ini Pak Daud, yaitu ekonomi berhenti. Yang bikin ekonomi berhenti itu apa? Itu tidak jelas saya. Kan dikatakan ekonomi akan stagnat menuju 2023. Dan 2023 setitik terang datang. Waktu itu saya ngomong sama dia memberitahu saya, gini Pak Daud. Pak Daud berani nyampaikan ini. Ya saya kan sampaikan. Tahu enggak Pak Daud, nanti Pak Daud dianggap gila loh. Kenapa? Dalam teori yang membuat stagnat ekonomi itu pertama adalah perang. Tapi ini berhenti sampai 2023, menuju 2023. Waktu itu dia ngomong gini, ya kalau Pak Daud sampaikan aja. Apa yang terjadi saudara? Terusan pesannya itu apa? Pesannya itu bahwa saya disuruh untuk beli tanah. Tanahnya modelnya gimana? Untuk berkebun. Kenapa? Nanti 2020 baru saya akan mengerti. Nah, kadang itu Tuhan tuh ngasih sesuatu, itu dikasih tengahnya. Enggak diberitahu akhirnya. Tapi yang jelas akhirnya adalah indah pada waktunya. Waktu itu saya ngomong sama dia, berarti akan terjadi seperti ini Pak? Iya, ini nanti akan terjadi seperti ini. Ya udah, saya 2014 saya khotbahkan ini terus. Bahwa akan terjadi krisis ekonomi menuju 2023. Badai ekonominya akan datang 2020. Wah saya diserang habis-habisan. Dikatakan gila, dikatakan edan. Nah waktu itu Tuhan beri saya pesan apa saudara? Ini, lakukan ini. 2017, karena itu pesan Tuhan. Yaudah saya jalanin. Saya beli tanah. Setiap kali saya dapat uang, saya beli tanah aja. Saya beli kebun, untuk kebun-kebun aja. Untuk saya tanam durian, alpukat, macam-macam. Saya enggak ngerti saudara. Maksudnya Tuhan itu apa, saya enggak ngerti waktu itu saudara. Kok disuruh bikin kebun,
suruh bercocok tanam, suruh ini, suruh itu gitu. Saudara. Saya jalanin aja, saudara. Waktu itu saya memberitahu tanah dan emas. Tuhan beritahu tanah dan emas itu 2014. 2017 saya lakukan, udah orang anggap gila, orang anggap edan ya sudahlah. 2019, tahun 2020, bulan Januari, pendeta datangi Pak Gilbert. Pak Gilbert, karena dia tahu Pak Gilbert itu kan mentor saya. Nah, dan yang kedua, mereka tidak bisa negur saya atau memecat saya. Karena saya tidak punya organisasi gereja. Dan saya tidak pernah masuk organisasi. Sama sekali. Jadi clear, tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Sehingga pendeta-pendeta datang menemui Pak Gilbert. Ini Daud kok khotbahkan ini sampai bertahun-tahun Pak Gilbert. Pak Gilbert harus tegur dia. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan tahun 2020 Januari. Kita nunggu bulan Desember. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat. Apa yang terjadi saudara? Bulan Maret, bulan April, Corona, betul? PSBB, betul? PPKM, sampai sekarang ekonomi berhenti. Semua banyak di rumah saja. Sekolah-sekolah sepi. Semua online, betul? Hotel-hotel banyak yang sepi, betul tidak? Setelah itu 2020, 2021 baru saya ngerti. Saya ngurusi kebun, di kebun makan pisang, makan macam-macam, rasah tuku. Ada kegiatan, Tuhan beritahu, kenapa engkau kusuruh berkebun? Supaya engkau tidak stres di rumah terus. Jadi saudara, kadang Tuhan memberitahu apa? Pertengahan. Bukan apa saudara? Akhir. Tapi ingat saudara, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan tahun 2022, Indonesia akan mengalami inflasi. Inflasi terus selama 5 tahun. Jadi saudara semua harus siap-siap untuk menghadapi inflasi tahun depan. Ingat, sekarang pajak naik, betul? Secara hukum ekonomi. Kalau pajak naik, barang-barang gimana? Ikut apa tidak? Naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Jadi ingat saudara, ini nanti akan naik inflasi. Apa saudara? Nilai mata uang apa? Merosot. Amerika sudah mulai inflasi. Indonesia menyusul. Jadi tahun depan akan terjadi apa saudara? Apa saudara? Inflasi. Nah, dan ingat, untuk masa saat ini, sampai tahun 2023, saudara masih ada kesempatan untuk beli tanah, saya beritahu. Ingat, sampai 2023, Januari, saudara masih kesempatan untuk tahun ini dan tahun depan untuk beli tanah. Untuk menghadapi inflasi tahun depan. Karena orang semua perlu uang cash, betul? Betul? Dan usahakan saudara tahun ini dan tahun depan jangan utang bank. Pak, kalau sudah terlanjur utang gimana? Jangan nambah utang. Dan yang kedua, ibu-ibu yang tidak bisa ngerem, lebih baik jangan pegang kartu kredit. Nanti gesek terus bulan depan mumet kepala. Karena ingat, tahun depan mulai inflasi. Tahun ini saya di Zoom, saya sudah khotbah. Akan terjadi deflasi inflasi. Artinya barang-barang naik, tapi daya beli masyarakat turun. Dan sekarang sudah terjadi, betul? Besi naik berapa? Aluminium naik berapa?
semua pada naik, tapi daya beli masyarakat turun. Dan saudara masih ada kesempatan, ingat saudara. Kapan kesempatannya itu? Kesempatan ini ada tahun ini dan tahun depan, 2023. Karena di masa depan Tuhan memberitahu saya akan dibatasi kepemilikan tanah. Jadi saudara masih punya kesempatan tahun ini dan tahun depan. Dan Indonesia akan dipulihkan Tuhan total ekonominya. Itu 2035. Baru Indonesia dipulihkan ekonominya. Jadi saudara, tahun depan kita semua, ini ingat saudara, tahun depan kita semua belajar normal. Artinya menyesuaikan semua. Dan ingat, 5 tahun lagi dari tahun ini, ingat, corona ini akan bermutasi terus. Waktu saya khotbah 2020 di Zoom, corona waktu itu masih satu virus, namanya virus Wuhan, betul? Waktu itu saya khotbah bahwa 5 tahun ke depan virus akan bermutasi terus. Sekarang sudah ada Delta, sudah ada MU, ada R1, bermutasi terus. Dan dikatakan virus MU, vaksin apapun kebal, betul? Yang enggak hanya Nusantara menurut saya, karena saya kemana-mana enggak kena ya, Dara. Jadi satu hal, ingat Dara, 5 tahun ini akan bermutasi terus. Artinya hidup kita akan seperti ini. Dan kita semua harus menyesuaikan. Ada satu kata-kata, orang hebat itu bukan karena pintar, tetapi dia bisa adaptasi dimanapun tempat. Siapa yang setuju angkat tangan? Arti bisa adaptasi, menyesuaikan dimanapun tempat. Jadi ingat, 5 tahun ini terus bermutasi terus. Sampai, udah tahu, virus ini pun ingin hidup. Kalau yang kena infeksinya mati, dikubur juga, virus itu juga mati, betul? Virus itu juga mau hidup. Makanya virus akan menyesuaikan terus sampai 5 tahun, sampai adaptasi. Nah 5 tahun ke depan, di bawah 10 tahun, corona ini nanti kasusnya sama dengan virus influenza, flu biasa. Kenapa? Karena virus itu nanti semua akan menyesuaikan. Nah, tapi sebelum menyesuaikan ini akan bermutasi terus. Jadi saudara, tahun 2022 inflasi akan terjadi. Dan selama nilai mata uang turun, saudara harus siap-siap. Dan usahakan jangan utang bank. Dan kalau utang, jangan nambah lagi. Ini pendapat saya dalam bisnis. Boleh Pak ya? Satu hal, saudara dalam bisnis, jangan sekali-sekali menggadekan rumah tinggal. Seperlu uang saudara. Ingat, ini karena saya sudah ngalami. Seperlu uang saudara. Sebutuh apapun usaha saudara. Yang tidak boleh saudara lakukan adalah satu. Jangan menggadekan rumah tinggal. Karena rumah tinggal itu banyak sekali kenangan dan banyak sekali hal yang ada di rumah itu. Pengalaman saya, kalau orang itu sudah menggadekan rumah tinggal, itu tidak baik. Dan itu banyak hal akan terjadi di luar dugaan. Makanya saya beritahu pada saudara, apapun usahamu, engkau perlu apapun. Jangan sekali-sekali menggadekan rumah tempat tinggalmu. Yang setuju angkat tangan saudara. Karena kalau sudah sampai ke situ, kebanyakan menuju kebangkrutan. Karena rumah tempat tinggal itu sangat penting untuk saudara.
Makanya saya selalu pesan sama istri saya. Satu hal, pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam usaha atau bisnis apapun. Jangan menggadekan rumah tinggal. Kalau sudah sampai menggadekan rumah tinggal, ingat, banyak pengalaman mengatakan bangkrut dan selesai. Dan untuk bangkit itu perlu waktu. Makanya saya beritahu pada saudara, terutama anak-anak muda. Ingat, anak-anak muda, selama engkau ini ada, engkau harus menabung. Karena nanti di masa depan, waktu engkau sudah usia 40-50, ingat saudara, dibatasi kepemilikan tanah. Apa saudara? Dibatasi saudara? Kepemilikan apa? Tanah. Dan ingat, pajak-pajak sudah pada naik. Jadi saudara, tahun depan kita akan menyongsong. Siap-siap menghadapi apa saudara? Dan Tuhan bicara pada saya untuk saudara hari ini. Bahwa Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Dan ingat saudara, saudara masih punya kesempatan untuk beli tanah. Sampai tahun berapa saudara? 2023 Januari. Setitik terang datang.